Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, dengan saya Firdaus Faraj Pagarib dengan NIM 2018 101 703 11299 dan rekan saya Ibnu Faisal dengan Ibnu Faisal Akbar dengan NIM 2018 101 703 11423. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas ujian tengah semester kami, yaitu dengan mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dengan materi pasar modal syariah. Nah, apa sih pasar modal syariah itu? Nah, pasar modal syariah adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, pasar modal syariah ini di Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, khususnya Direktur atau Direktorat Pasar Modal Syariah. Nah, selanjutnya ada pun fungsi dari pasar modal syariah ini adalah tujuan dari pasar modal syariah adalah memungkinkan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk dapat memanfaatkan dana langsung dari masyarakat, kemudian menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha hingga menciptakan lapangan pekerjaan dengan profesi yang baik dan menarik. Oke. Nah, untuk pasar modal syariah ini itu memiliki prinsip dasar, ya, prinsip dasar syariat Islam yang menyediakan produk atau instrumen investasi yang halal, khususnya bagi umat Islam. Nah, dengan investasi halal ini diharapkan kecemasan bagi masyarakat atau terhadap masyarakat terhadap investasi yang mengandung riba dan halal haram lainnya dapat diatasi. Nah, dari sisi kelembagaan atau Bapepam LK, perkembangan pasar modal syariah ini pada tahun 2003. Ya, jadi pada tahun 2003, selanjutnya pada tahun 2004, perkembangan pasar modal syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam atau LK dan dilaksanakan oleh unit setingkat Eselon 4 yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah. Nah, sejalan dengan perkembangan industri yang ada pada tahun 2006, unit Eselon 4 yang ada pada sebelumnya ditingkatkan menjadi unit setingkat Eselon 3. Nah, next. Nah, kemudian di sini, di slide ini ada konsep dasar dari pasar modal syariah. Nah, apa sih konsep dasar dari pasar modal syariah itu? Terbagi menjadi 3, yaitu ada Al-Quran dan As-Sunnah, ada ibadah, juga ada muamalah. Nah, untuk apa saja sih kualifikasinya? Nah, jadi ya tentunya Al-Quran adalah pedoman hidup manusia, kemudian juga ada As-Sunnah, kemudian adalah ibadah yang kita jalani setiap harinya, kemudian juga ada muamalah, yaitu hubungan. Nah, untuk hubungan ini itu ada hubungan baik antara manusia, kemudian juga ada hubungan baik antara manusia dengan Tuhannya, yaitu hablum minallah juga hablum minannas. Nah, untuk selanjutnya ada karakah. Oke, oke. Nah, ini ya, ini untuk slide ini itu lembaga-lembaga fasilitator reksadana. Nah, untuk sebelumnya kita membahas mengenai di next slide. Oke. Oke. Sebelumnya. Oke. Nah, untuk lembaga-lembaga fasilitator reksadana ini itu ada Bapepam atau LK. Dia ini bertugas untuk membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan sehari-hari pasar modal, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang keuangan, di bidang lembaga keuangan. Kemudian juga ada pengelola investasi atau manajer investasi. Nah, perusahaan ini haruslah mendapat izin dari Bapepam LK
Kemudian perusahaan mengelola reksadana dapat berbentuk apa aja. Nah, itu bentuknya ada perusahaan efek. Nah, perusahaan efek ini yang secara umum berbentuk divisi tersendiri atau PT yang khusus menangani reksadana. Nah, selain dua divisi yang lain, yakni pedagang efek dan penjamin emisi. Kemudian ada perusahaan secara khusus yang bergerak sebagai perusahaan manajemen investasi atau PMI atau manajer investasi MI. Kemudian ada bank kustodian, yakni yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyimpan, menjaga, mengadministrasikan kekayaan, baik dalam pencatatan serta pembayaran atau penjualan kembali suatu reksadana berdasarkan kontrak yang telah dibuat dengan manajer investasi. Kemudian ada notaris, ada konsultan hukum, ada akuntan publik, juga ada agen penjual. Untuk next, untuk selanjutnya ini ada mengenai sifat-sifat reksadana. Nah, sifat-sifat reksadana ini ada dua, ada sifat reksadana yang tertutup, juga ada sifat reksadana yang terbuka. Nah, untuk yang tertutup seperti apa? Yaitu yang pertama, hanya dapat menjual saham reksadana kepada investor sampai batas jumlah modal dasar yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan. Nah, apabila akan menjual saham melebihi modal dasar, maka harus terlebih dahulu mengubah atau meningkatkan jumlah modal dasar yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya. Kemudian disebut tertutup karena apa? Karena dalam hal jumlah saham yang dapat diterbitkan atau dalam hal menerima masuknya pemodal baru. Kemudian disebut tertutup juga karena tidak dapat membeli kembali saham-sahamnya yang telah dijual kepada pemodal, atau dengan kata lain, pemodal tidak dapat menjual kembali saham-saham yang telah diberi kepada reksadana yang bersangkutan, kecuali melalui bursa efek dengan harga berdasarkan mekanisme pasar. Nah, oleh karena itu, untuk memberikan peluang dan jaminan likuiditas kepada investor, maka saham reksadana tertutup dicatatkan di bursa efek, sehingga jual beli reksadana dilakukan di bursa efek. Kemudian ada indikator harga saham. Reksadana tertutup itu dilihat dari nilai aktiva bersih atau NAB. Nah, oleh karenanya harga saham reksadana tertutup itu sangat tergantung pada permintaan dan penawaran di bursa efek. Nah, harga saham reksadana tertutup selalu di bawah NAB. Dan keberhasilan penjualan saham tergantung ada tidaknya investor yang akan membelinya. Nah, NAB per saham reksadana tertutup itu tidak dihitung dan diumumkan kepada masyarakat setiap harinya, sebagaimana halnya unit penyertaan reksadana terbuka, tetapi dihitung dan diumumkan setiap seminggu sekali. Nah, untuk reksadana terbuka, untuk di slide selanjutnya, oke. Nah, untuk reksadana terbuka itu memiliki ciri yang pertama, reksadana terbuka dapat berbentuk perseroan atau KIK. Nah, kemudian kenapa disebut reksadana terbuka? Karena memungkinkan dan membuka kesempatan bagi investor baru yang akan melakukan investasi setiap saat dengan membeli unit-unit penyertaan reksadana. Nah, demikian pula dalam hal investor yang ingin menarik kembali investasinya, manajer investasi bersedia untuk membeli unit penyertaan tersebut sesuai dengan NAB yang ditetapkan pada hari itu juga. Nah, untuk NAB ini apa? NAB dalam reksadana terbuka merupakan harga beli dan sekaligus harga jual bagi investor. Nah, unit penyertaan reksadana terbuka ini tidak dicatatkan pada bursa efek karena pada prinsipnya investor dapat menjual atau membeli langsung unit penyertaan pada reksadana berdasarkan NAB. Nah, untuk NAB reksadana terbuka dihitung dan diumumkan oleh bank kustodian setiap hari. Untuk next slide akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kemudian saya akan menjelaskan teknik berinvestasi di reksadana syariah.
Untuk cara pembelian yang pertama, setelah membaca prospektus penawaran reksadana syariah, mengisi formulir pembelian reksadana secara lengkap dan benar. Kedua, mengisi formulir profil investasi nasabah. Yang ketiga, membayar pembelian unit penyertaan melalui bank yang telah ditunjuk. Keempat, menyerahkan formulir yang telah lengkap dan kopian bukti transfer bank kepada petugas di manajer investasi. Agen penjualan atau perwakilan manajer investasi di bank menerima pembayaran dan juga menyerahkan kopian kartu identitas yang masih berlaku bagi calon pemodal perorangan dan kopian anggaran BES dan kartu pejabat yang masih berlaku bagi calon pemodal berbadan hukum. Yang kelima, calon nasabah memenuhi persyaratan batasan minimum dan maksimum pembelian unit penyertaan. Yang keenam, investasi berhak atas bagi hasil investasi sampai dengan ditariknya kembali unit penyertaan tersebut pada periode yang telah ditentukan. Cara penjualan. Yang pertama, mengisi formulir penjualan kembali reksadana syariah. Kedua, memenuhi batas maksimum dan minimum. Ketiga, pembayaran dana hasil penjualan unit penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahan bukuan atau transfer ke rekening yang telah ditunjuk oleh pemegang unit penyertaan yang dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 hari. Bisa sejak permohonan penjualan kembali. Kebijakan pengelolaan. Berikut adalah pembatasan dan pelarangan manajer investasi. Yang pertama, menerima dan atau memberikan pinjaman secara langsung. Kedua, membeli saham atau unit penyertaan reksadana langsung. Ketiga, membeli efek luar negeri. Keempat, membeli efek yang diterbitkan oleh suatu emiten dari 5% dari jumlah modal yang disetor emiten. Yang kelima, membeli efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan melebihi 10% dari nilai NAV reksadana pada saat pembelian, termasuk di dalam surat berharga yang dikeluarkan oleh bank, tetapi tidak termasuk sertifikat Bank Indonesia Syariah. Strategi pengembangan pasar uang berbasis syariah. Strategi pengembangan pasar uang berbasis syariah merupakan strategi untuk memperluas jaringan pasar uang syariah di Indonesia. Surat-surat berharga yang beredar di pasar keuangan konvensional adalah surat-surat berharga berbasis bunga, sehingga bank syariah tidak dapat memanfaatkan pasar uang yang ada. Kemudian instrumen pasar uang syariah. Ada beragam pilihan pasar uang syariah antara lain sertifikat Bank Indonesia Syariah, Repo Cash Agreement atau Repo SBSN, Repo Cash Agreement SBIS, surat berharga syariah negara, instrumen pasar uang antar bank syariah, dan surat berharga lain yang mudah dicairkan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.